Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo PNJers, perkenalkan saya Syafa Amara Rahmasari dari Duta PNJ Batch kedua. Nah, senang sekali hari ini saya dapat hadir menemani kalian semua di podcast Bipol Bincang Politeknik. Apa kabar nih PNJers semuanya yang di rumah? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, PNJers, tahu nggak sih kalau di Politeknik Negeri Jakarta itu memiliki Senat Politeknik Negeri Jakarta. Nah, Senat ini tugasnya mengemban tugas untuk menyusun kebijakan yang akan diimplementasikan di Politeknik Negeri Jakarta. Senat juga merupakan badan normatif di perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari direktur, para wakil direktur, para ketua jurusan yang dipilih melalui pemilihan. Nah, hal-hal yang saya sebutkan barusan adalah masih gambaran umumnya aja nih. Untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih dalamnya lagi, telah hadir saat ini bersama kami semua narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Andes Afrizal Nursin STMT, selaku Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi PNJs. Sukses ya dan semangat ya. Iya dong pastinya ya Pak. Gimana Bapak hari ini kabarnya, sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, dan itu untuk kita semua juga ya. Iya betul. Di masa pandemi ini kita udah cukup teruji ya. Mudah-mudahan ini ke depan kita akan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin Bapak. Oke. Saya juga kebetulan alhamdulillah sehat, Bapak sehat. Jadi semoga PNJ yang di rumah juga sehat-sehat. Terus untuk menonton ini ya Pak, mungkin kita akan sharing-sharing seputar Senat. Nah, kita boleh langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya Pak. Silakan Mbak. Oke, mungkin Bapak Afrizal, aku mau dong dijelasin tentang apa itu Senat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Iya, baik, terima kasih Mbak Safa ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa itu Senat, maka kita harus buka yang namanya Statuta Politeknik Negeri Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, itu nomor 35 tahun 2018. Jadi PNJers juga bisa tuh di search di Google ya. Di situ akan bisa kita download apa sih isi dari Statuta Politeknik Negeri Jakarta. Sekarang statuta itu mungkin akan kita coba untuk mengupdate ya, memperbaharuinya, karena statuta itu terkait nanti dengan OTK. OTK kita sudah akan turun keputusannya. Nah, oleh sebab itu nanti setelah OTK keluar, maka statuta itu akan diperbarui. Nah, bicara tentang tadi Mbak ya, tentang Senat Politeknik Negeri Jakarta, itu di statuta itu dijelaskan bahwa Senat itu adalah unsur penyusun kebijakan, kemudian yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan PNJ. Maksudnya adalah Senat itu jangan digambarkan sebagai anggota DPR. Ini kadang-kadang orang salah menilai ya. Wah, kita punya anggota DPR namanya Senat, sehingga harapannya ke Senat itu seperti seperti anggota DPR lah. Itu kan suara kami gitu ya. Nah, tapi tidak, Senat tidak seperti anggota DPR. Senat itu menjalankan fungsinya adalah memberikan pertimbangan, menetapkan kebijakan yang nanti akan berguna bagi Politeknik melalui keputusan-keputusan direktur. Kira begitu Mbak. Oke, berarti dari statuta dan juga menyusun kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam bidang akademik yang ada di PNJ. Iya. Oke, mungkin dari sini banyak PNJers yang belum tahu nih Pak, soal ruang lingkup fungsi dari Senat yang ada di PNJ. Nah, kalau secara garis besar tadi kan kita sudah lihat ya, bahwa tugasnya adalah menyusun kebijakan dan menetapkan kebijakan tersebut, kemudian memberikan pertimbangan. Nah, apa bedanya? Kalau kebijakan itu bisa disusun oleh Senat sendiri, bisa juga diusulkan oleh pimpinan, oleh direktur gitu ya. Nah, kemudian kalau pertimbangan itu biasanya berkaitan dengan hal-hal tertentu, seperti misalnya untuk kenaikan jabatan fungsional dosen untuk
dari lektor gitu ya, untuk ke tingkat lektor kepala dan sebagainya, dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh direktur karena membutuhkan dukungan dari senat. Jadi pertimbangan itulah yang lebih banyak diberikan, dan kemudian yang lainnya adalah senat itu memberikan atau melakukan pengawasan. Tapi pengawasannya bukan sebagai auditor gitu ya, tapi pengawasannya adalah berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah tadi ditetapkan lalu disampaikan kepada pimpinan atau direktur dan tim gitu ya, termasuk sini wadir 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti apakah kebijakan itu sudah diterapkan? Biasanya diikuti dengan adanya keputusan direktur. Nah, keputusan direktur itulah yang akan dilakukan di dalam kegiatan pengelolaan di Politeknik. Jadi artinya setiap keputusan yang dibuat oleh direktur itu melalui apa yang disebut dengan kebijakan tadi. Nah, sehingga kebijakan itulah yang nanti akan menggait apakah peraturan atau keputusan direktur tadi inline nggak dengan keputusan Menteri Perundang-undangan dan sebagainya. Jadi memang dilihat kesetaraannya gitu ya Pak, dari yang ada di Menteri, terus di Senat juga, lalu di Direktur juga. Keselarasan, iya betul. Di sini ada Pak Laras gitu ya. Jadi bagaimana supaya undang-undang lalu misalnya turun ke peraturan pemerintah gitu ya, turun ke ke keputusan dan lain-lainnya sampai kepada peraturan menteri, itu harus inline. Nah, sehingga statuta kemudian juga kebijakan yang kita susun itu harus berkait dengan undang-undang dan sebagainya tadi. Dan itu tidak boleh bertentangan. Oke. Kira-kira begitu. Oke, dari yang tadi tidak boleh bertentangan dan juga selaras, tapi itu juga dilihat dari aspek-aspek yang ada di Politeknik Negeri Jakarta nggak sih Pak? Kira-kira aspeknya apa aja? Ya, itu tadi. Jadi kebijakan yang disusun oleh Senat itu kebijakan yang pertama bisa berdasarkan memang ada aturan baru yang barangkali perlu diterapkan di Politeknik, atau juga bisa jadi apa yang ada di Politeknik membutuhkan dukungan kebijakan sehingga keputusan ataupun peraturan yang dibuat direktur tadi betul-betul mempunyai basis peraturan yang sesuai gitu. Nah, dengan demikian nanti sebetulnya apapun yang dilakukan direktur tidak lepas daripada apa yang ditetapkan oleh Senat. Jadi kalau boleh dibayangkan gini, Senat itu seperti think tanknya lah ya, think tanknya Politeknik. Sehingga kalau misalnya Pak Direktur ada hal-hal yang membutuhkan pandangan, pendapat dan sebagainya, itu bisa dikoordinasikan di Senat. Kira-kira begitu. Oke, berarti seperti konsultasi gitu ya Pak? Untuk koordinasi ya. Konsultasi itu kayak antara psikolog dengan iya. Kok lebih ke koordinasi ya? Lebih ke koordinasi. Kalau di Senat itu ada berapa komisi Pak? Kita itu ada 4 komisi. Nah, komisi ini tidak sama dengan wadir ya. Jadi jangan bayangkan komisi itu satu sama dengan wadir satu, bukan. Jadi kalau komisi itu, kalau saya boleh sebut ini, saya karena sering lupa juga ya. Komisi 1 itu berkaitan dengan kebijakan pengembangan akademik. Ya, kebijakan pengembangan akademik. Secara mitra bisa jadi bekerja sama dengan wadir 1, tapi secara umum itu adalah berkaitan dengan pengembangan akademik di Politeknik. Yang kedua, komisi 2, yaitu tata kelola SDM dan sarana prasarana akademik. Jadi selalu kaitannya dengan akademik ya, bukan jadi anggota DPR tadi yang semuanya termasuk nanti di bawah pengawasan Senat, bukan ya. Yang ketiga berkaitan dengan komisi 3, yaitu etika akademik dan keilmuan. Dan yang terakhir komisi 4 itu berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. Nah, masing-masing komisi ini kalau kita kaitkan bisa saja ya berelasi dengan wadir 1, wadir 2, dan wadir 3 serta wadir 4, tapi pada intinya isinya bisa saja tidak sama, karena bisa saja di bidang pendidikan adanya nanti di komisi 4 gitu ya. Jadi berkaitan dengan apa sih masalah yang akan dibuatkan kebijakannya. Kira-kira begitu. Baik, menanggapi yang tadi Bapak sudah sebutkan, yaitu kebijakannya, dan pastinya juga ada program-program. Nah, dalam penyusunan program dan kebijakan ini pastinya yang ada di bidang akademik, nah sekiranya ada nggak sih Pak kebijakan yang terbaru atau yang sedang disusun saat ini? Ya,
saya mungkin perlu menyampaikan kepada PNJers itu ya, bahwa sampai hari ini Senat Politeknik Negeri Jakarta sudah menghasilkan berbagai macam kebijakan sejak mulai diangkat tahun 2019, di mana di tahun 2019 Senat berhasil membuat satu kebijakan, kemudian di tahun 2020 sudah diselesaikan 46 kebijakan, dan tahun 2021 tahun terakhir kemarin yaitu ada 21 kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan itu semuanya sudah dibukukan. Ya, mungkin bisa dilihat oleh PNJers ya. Cuma saya nggak tahu udah sampai ke perpustakaan atau belum buku ini nih. Nanti seharusnya semua anggota PNJers bisa mengakses ya. Ini Jadi setiap tahun Senat menyusun buku dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen yang jelas yang bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada atau sivitas akademika yang ada di Politeknik. Nah, mengenai pertanyaan tadi, terakhir apa saja sih kebijakan yang sedang kita atau yang sudah diselesaikan itu ya? Iya, betul. Seperti contoh misalnya untuk Komisi 1 yang menghasilkan tadi di bidang di bidang pengembangan akademik, itu kita beri contoh aja misalnya kebijakan pembinaan dosen baru gitu ya. Lalu kebijakan manajemen dosen non PNS yang juga lagi tren gitu ya. Lalu kebijakan kurikulum internasional, ini sesuai dengan visi misi kita yang akan bertaraf internasional dan meningkatkan daya saing bangsa gitu ya. Lalu kebijakan, nah ini sesuai dengan kurikulum baru yaitu MBKM ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Kemudian untuk Komisi 2 sudah menyelesaikan juga untuk kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan identitas visual pada surat dan atribut ya. Lalu kebijakan pendidikan dan tenaga kependidikan. Lalu ada kebijakan pengajuan dosen dan tenaga kependidikan, karena dosen-dosen kita terus terang sejak berdirinya Politeknik itu sudah mulai memasuki masa pensiun, dan itu boleh dikatakan pensiun massal. Jadi kalau Menteri bilang bahwa ada kawin massal, ini adalah pensiun massal ini. Kemudian kebijakan tentang pensiun itu juga sudah kita siapkan. Lalu kemudian dari sisi Komisi 3 yang berkaitan dengan etika akademik dan keilmuan, itu di akhir ini kita sudah selesaikan ya kebijakan advokasi dan konseling untuk kegiatan mahasiswaan, lalu kebijakan karya inovasi mahasiswa, kemudian kebijakan pembimbingan akademik. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah kebijakan. Lalu di Komisi 4 kebijakan yang terakhir ini sudah kita selesaikan juga, yaitu kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lalu kebijakan pengelolaan jurnal ilmiah, karena kita memang ingin go internasional, bagaimana jurnal yang kita miliki juga nanti akan bisa diakses oleh dunia internasional juga, maka kita perlu menyiapkan kebijakannya. Lalu kebijakan publikasi ilmiah, ini juga salah satu hal yang penting bagi kita, karena di dalam akreditasi ini masalah publikasi juga menjadi ukuran ya, apakah lembaga ini memang bisa disebut sudah sesuai dengan dunia internasional atau belum, atau sudah bertaraf internasional atau belum. Nah, itulah kira-kira kebijakan-kebijakan Pak yang sudah kita siapkan dari yang berapa tadi? Dari 4 komisi itu ya tadi dari ya Pak? 4 komisi dan ada 68 kebijakan tadi. Wah. Kira-kira gitu Pak. Oke, sebenarnya aku tertarik sih Pak, tadi kan ada yang di bidang kemahasiswaan juga, ada yang di bidang penelitian dan pengembangan. Nah, karena saya kan juga kebetulan mahasiswa ya, nah saya juga ingin tahu, kan sekarang tuh mahasiswa sedang mengalami masa transisi ya, dari mungkin sudah 2 tahun tuh belajarnya tuh online, terus nah sekarang kemarin tuh PKKP juga sudah digelar secara hybrid, jadi ada yang offline ada yang online, dan sekarang juga mahasiswa udah mulai bengkel lagi, jadi udah mulai ada interaksi yang secara langsungnya. Nah, kalau untuk di bidang kemahasiswaan ini, udah ada apa aja Pak yang setelah diputuskan? Ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi kalau di bidang kemahasiswaan tadi
ada kurang lebih 14 kebijakan yang sudah kita buat. Ditambah tadi masalah dengan adanya kasus COVID-19 ya, bagaimana proses pembelajaran, kita juga sudah mengarah kepada metode hibrid gitu ya, Iya, hybrid. kombinasi antara Online dan offline. Dan ada sekarang yang sedang berlangsung di Politeknik 50-50 ya, 50 online, 50 offline. Nah kemudian tadi masalah apresiasi terhadap karya inovasi mahasiswa, kemudian juga masalah bimbing akademik gitu ya, dan kemudian termasuk juga masalah kesejahteraan mahasiswa juga sudah kita siapkan kebijakannya. Dan yang paling penting barangkali masalah UKT gitu ya. Iya, karena itu yang paling sering ya. Gitu ya, itu juga sudah kita siapkan kebijakannya. Masalah angka kita nggak sebut, tapi bagaimana cara menetapkan itu yang kita buat dalam kebijakan, sehingga nanti itulah yang akan dieksekusi oleh pimpinan Politeknik dalam bentuk peraturan dan ketetapan nanti. Kira-kira gitu Mbak. Oke, nah itu kan tadi yang sudah di bagian mahasiswa yang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Nah, kalau untuk yang di bidang penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ini, bagaimana Senat itu mendukung kegiatan tersebut? Kayak banyak kan ya dosen-dosen yang melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau dari Senat sendiri, bentuk dukungannya itu seperti apa, Pak? Ya, untuk penelitian tadi juga kita sudah sampaikan ya, sudah ada kebijakannya. Publikasi ilmiah juga kita sampaikan, masalah jurnal yang kita juga akan go internasional juga sudah kita siapkan, sehingga kita harapkan dosen-dosen kita akan lebih produktif ya, kemudian akan menghasilkan karya-karya yang hebat. Dan kita berharap jurnal kita juga kan, kalau di dunia pendidikan tuh yang terkenal tuh jurnal tuh kalau terindeks Scopus gitu ya. Nah, kita juga bercita-cita seperti itu, sehingga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan politeknik lain kita agak sedikit kalah ya gitu. Contohnya Politeknik Negeri Padang, itu mereka sudah punya jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kita mudah-mudahan karena di masing-masing prodi dan jurusan juga sudah punya jurnal, itu kita harapkan nanti akan bisa go internasional dalam bentuk masuk ke dalam terindeks Scopus tadi. Nah, dengan demikian nanti karya-karya dosen kita akan dikenal oleh dunia, termasuk karya mahasiswa, karena memang hasil misalnya skripsi ya, kemudian tugas akhir dari mahasiswa ini sangat menarik. Banyak dunia pendidikan kan hanya bisa bicara teoritis. Kalau kita ini di Politeknik, di samping bicara teoritis, kita juga bisa menghasilkan karya nyata gitu dalam bentuk produk gitu ya. Dan itulah yang menjadi arah dari kebijakan kita di dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kita berharap juga di dalam pengabdian masyarakat ini juga kita mengarah kepada pembinaan masyarakat dalam bentuk yang lebih terstruktur. Jadi tidak sporadis gitu atau tidak spontan gitu ya, tapi memang terstruktur sehingga terasa nanti bagi masyarakat untuk menikmati sebetulnya Politeknik bisa memberikan apa kepada masyarakat. Kira-kira gitu Mbak Safa. Oke, ya berarti memang dukungannya sudah diberikan secara maksimal ya Pak? Kebijakannya sudah. Bagaimana pimpinan mengimplementasikannya gitu. Oke, nah kalau dari Senat sendiri itu sering melakukan studi banding seperti itu nggak sih Pak kepada mungkin ke Politeknik lain atau bahkan universitas lain itu pernah ya Pak? Ya, itu sudah menjadi acara kita di akhir tahun. Dan ini PNJS jangan iri ya, ini Bapak Senatnya atau Ibu Senat jalan-jalan kerjaannya gitu ya. Bukan ya. Jadi kita melakukan studi banding kalau setiap kita pergi itu kita meninjau pendidikan Politeknik ya dan setara, dan kemudian kita juga meninjau industri. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mempersiapkan kebijakan tadi yang memang bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, kita sekarang berpikir bahwa Politeknik ini kan tidak hanya akan menjadi Politeknik. Pada suatu ketika kita akan jadi pendidikan tinggi Politeknik atau katakanlah Universitas Politeknik kira-kira begitu. Nah, pada saat seperti itu kita akan melakukan benchmark kepada perguruan tinggi yang sudah populer lah kira-kira begitu. Dan kita ini walaupun kita berada di Jakarta, kita ini adalah 6 Politeknik awal yang berdiri ya sejak tahun 82. Tapi dari sisi perkembangan di daerah masing-masing itu
mungkin barangkali bisa di bagian-bagian tertentu kita kalah, atau Oke. kalah dalam arti mereka lebih advance di situ. Nah, disitulah kita belajar ke beberapa politeknik yang ada dan perguruan tinggi yang ada dalam rangka untuk menggali. Seperti tadi contoh di Padang, mereka sudah punya jurnal terindeks Scopus, kita juga datang ke sana dalam rangka itu. Kita datang juga ke UNAN misalnya, dalam rangka juga mempelajari, karena di situ sistem digitalisasinya sudah demikian modern, dan UNAN itu adalah universitas terbaik di Sumatera gitu. Lalu kita juga datang ke Batam. Di situ ada Politeknik Negeri Batam yang sudah melakukan kerjasama dengan industri-industri di luar negeri. Memang daerah Batam sangat strategis, Iya, gitu ya. betul. Nah, kemudian sebenarnya kita strategis, Mbak. Iya, karena ada di ibu kota. Pusat kota, Iya. di ibu kota. Tapi itu dulu. Sekarang ini kita ada di mana-mana pun nggak ada masalah. Iya. Karena dengan sistem yang kondisi sekarang ini semuanya bisa diakses di mana saja. Nah, jadi kita belajar dari situ, lalu dari situ kita turunkan ke dalam kebijakan. Sehingga kebijakan ini ada nuansa industrinya, ada nuansa pendidikannya. Dan inilah yang menjadi ciri khasnya Politeknik. Politeknik tidak bicara hanya akademik ya, tapi bicaranya kan vokasi. Vokasi itu apa sih? Yaitu menguasai teori secara clear gitu ya, lalu bisa mengimplementasikannya untuk mewujudkan apa yang misalnya apakah berwujud fisik maupun non fisik untuk hasil kerja dari alumni atau mahasiswa Politeknik kita. Oke, kira-kira gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan mungkin melihat dari Politeknik Negeri Batam, dari Padang juga, ada nggak Pak kira-kira mungkin kayak kebijakan yang Bapak lihat ada di sana, namun kayak kalau misalnya di Politeknik Negeri Jakarta ini ada, mungkin bisa diimplementasikan gitu di PNJ itu kira-kira ada nggak Pak? Iya, seperti contoh misalnya di Batam itu mereka melakukan banyak kerjasama ya dengan berbagai industri baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu kita juga sebetulnya karena kita ini adalah dalam rangka untuk meningkat menjadi bertaraf internasional dan mendukung meningkatkan daya saing bangsa. Maka dengan itu kita juga harus menjalin hubungan. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Politeknik Negeri Batam pada waktu kita makan kunjung itu sangat menarik sekali. Jadi sebetulnya intinya adalah bagaimana kita semangatnya untuk bisa menjalin hubungan, dan ternyata di luar mereka welcome gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal berani nggak kita melakukan lompatan untuk bisa sampai ke situ. Terus yang menarik lagi misalnya di Politeknik di Lampung. Di Lampung. Lampung itu kan kalau kita lihat kan baru muda, baru lahir, dan mereka merupakan Politeknik Pertanian ya, yang berbasis pada pertanian dan perikanan. Tapi mereka bisa menghasilkan produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi pertanian maupun perikanan. Mungkin dibandingkan dengan Politeknik Negeri Jakarta, dia nggak ada apa-apa, dalam arti nggak ada apa-apa itu adalah dari segi keberagaman pengetahuan gitu ya. Kemudian potensi peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih besar di Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Lampung, coba bayangkan, ada nggak anak muda yang berani untuk jadi petani? Mungkin jarang ya. Jarang sekali. Kalau kerja di perkebunan ada berapa sih? Kalau di perikanan di mana? Laut, layar tawar atau di mana? Jadi yang diciptakan di situ adalah orang-orang yang memang mau berwira swasta. Nah, kita kan selama ini selalu berpikir orientasinya kerja. PNJ juga gitu kan, pengennya kan kalau lulus kerja gitu kan. Tapi bagaimana PNJ bisa lulus nanti, tapi menciptakan lapangan kerja? Satu PNJ bisa meng-hire 5 orang untuk bekerja dengan dia, itu bayangin aja. Satu kali lulusan kita ada berapa ratus gitu, dikali 5. Dan inilah sebetulnya yang akan memberikan kita energi gitu ya, untuk bisa meningkatkan pendapatan bangsa, memajukan bangsa ini, dan itu yang disebut tadi meningkatkan daya saing bangsa tadi. Kira-kira tuh, Mbak. Oke, betul. Jadi selaras ya dengan visi misi yang ada di Politeknik Negeri Jakarta dan juga diterapkan kebijakannya yang ada di kampus kami seperti itu. Jadi gini, senat ini kan dia merupakan unsur ya dari pimpinan. Jadi kalau kita lihat secara garis besar ada senat, kemudian ada direktur gitu ya, lalu ada satuan pengawasan internal,
dan yang terakhir ada yang namanya Dewan Penyantun ya, atau Dewan Pengawas kira-kira gitu. Nah, untuk anggota senat itu sendiri ada 3 unsur. Ada unsur yang berasal dari dosen, perwakilan dosen. Dan sekarang ini yang berlakukan setiap jurusan itu dapat mengajukan 3 calon anggota senat, dan 3 calon itulah yang akan jadi anggota senat. Jadi makanya di setiap jurusan walaupun dosennya tidak sama, tapi sesuai dengan statuta itu boleh mengajukan setiap departemen, setiap jurusan itu 3 calon. Jadi kalau kita punya 7 jurusan, berarti dari senat, dari perwakilan dosen itu sudah ada 21 orang anggota senat. Kemudian nanti ditambah dengan ex officio ya, artinya jabatan yang memang sekaligus otomatis bisa jadi anggota senat. Pertama direktur 1, kemudian wakil direktur ada 4, jadi ada 5 ya. 5 berarti baru 1 ada 26 ya. Kemudian nanti ditambah lagi dengan ketua jurusan. Ada 7. Jadi berapa itu? Udah 33 ya? 33. Tambah 1 lagi yaitu dari UP2M. Jadi UP2M itu adalah otomatis jadi anggota senat. Nah, kita punya sebetulnya 1 lagi yang belum masuk, yaitu dari pasca sarjana jadi anggota senat. Nah, ini memang kita kesulitan. Kita masih berpedoman pada statuta nomor 35 tahun Keputusan Menteri nomor 35 tahun 2018. Nah, ini sekarang kita lagi menyusun, mengupdate statuta ini. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa kita sepakati dan kita usulkan ke kementerian, kemudian dibuatkan peraturan menterinya. Itu kita harapkan dari pasca sarjana juga mewakili satu suara yang sifatnya ex officio tadi, mirip dengan ketua jurusan. Jadi dengan demikian ada 34 34 anggota senat. Oke, baik. Berarti cukup banyak ya, ada 34 dari perwakilan masing-masing jurusan, dari wakil direktur dan lain-lainnya yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, gimana nih teman-teman PNJer semuanya, berarti sudah paham kan ya tentang senat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, terima kasih Bapak Afrizal hari ini atas waktunya sudah menyempatkan hadir dan sudah sharing-sharing terkait senat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, mungkin untuk closing statement, mungkin Bapak ada harapan-harapan nggak yang untuk mengoptimalkan adanya senat di Politeknik Negeri Jakarta? Iya, PNJers. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa senat juga sering dikunjungi oleh mahasiswa, baik yang bermasalah, ya. Kemudian juga ketua BEM-nya sendiri juga datang menyampaikan banyak pandangan. Jadi senat itu terbuka, ya. Jadi kita punya ruangan nggak pernah dikunci dan selalu terbuka 24 jam gitu ya, walaupun kantor cuma buka sampai jam 5 sore gitu ya. Tapi PNJer silakan datang ke senat, pengen kenal, pengen tahu lebih banyak tentang senat ya. Kami dari Senat Politeknik Negeri Jakarta akan dengan senang hati menerima dan tentunya nanti akan memberikan pandangan, wawasan kepada para PNJer barangkali yang membutuhkan solusi dan sebagainya dari permasalahan yang ada. Saya kira itu barangkali, Mbak. Baik, terima kasih ya Bapak Afrizal sekali lagi. Nah, baiklah PNJers, jangan lupa untuk tunggu terus podcast kami yang pastinya sangat menarik, dan jangan lupa untuk ikuti terus podcast PNJ yang ada di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat diakses di website www.pnj.ac.id. Nah, dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Syafa Amara Rahmasari undur diri, sampai bertemu di podcast Bipol selanjutnya.